Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala. Wa min na'imi ahlil jannah أنهم يتشرفون بالنظر إلى المولى جل شأنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد قال العلماء: إن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة ويجعلنا من أهل الحسنى والزيادة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين السميع البصير العليم القدير لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, karunia yang dilimpahkannya untuk kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, maka tidak ada yang mampu untuk menghinggakannya. Apakan lagi untuk kita mensyukurinya. Namun ketika seorang hamba mengakui dari lubuk hatinya bahwa tidak ada nikmat yang dia rasakan melainkan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apakan lagi itu nikmat jangan sampai dipergunakan dalam maksiat, akan tetapi dipergunakan kepada sesuatu ketaatan yang membuat Allah ridha. Mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat pada saat ini memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, i'tikaf di dalam ini masjid, kemudian menunggu datangnya waktu salat isya, serta menuntut ilmu agama dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kita pembicaraan pada malam hari ini sekaligus penutup atau khatam ini kitab. Dan ini kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah pada malam hari ini telah selesai dibicarakan. Penutup dari ini kitab
Al-Imam Sayyidi Dr. Al-Alimul Allamah Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menyebutkan tentang nikmat yang paling agung dari sekian banyak nikmat yang ada di dalam surga. Dan ini adalah akhir dari pembicaraan ini kitab. Dari sekian banyak nikmat yang dibicarakan di pertemuan yang telah lalu tentang nikmat surga, yang semuanya itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah sebelumnya dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah sebelumnya didengar oleh telinga siapapun, tidak pernah sebelumnya terlintas di hati manusia siapapun. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah insyaallah. Akan tetapi ketahuilah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga mereka adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan dan kesuksesan oleh Allah. Penghuni surga ikutannya adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para sulha min ummatih, yaitu orang-orang saleh dari umatnya. Sehingga siapapun yang mengikut Nabi besar Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku dia bakal masuk surga kecuali orang yang enggan. Ditanya Nabi Muhammad, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan memasuki surgamu? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa orang yang mendurhakaiku, maka sungguh dia sama seperti orang yang enggan untuk memasuki surga. Wah, hendaknya kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk mengetahui kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan, wabil khusus kita yang berada di bulan Rajab. Kaifa kana sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah Nabi Muhammad di bulan Rajab? Perlu kita ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh bulan yang beliau berada di dalamnya dan menyambut bulan yang baru lagi, ketika beliau melihat hilal bulan tersebut, beliau senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah, hilalu khairin wa rusyd, Rabbi wa rabbukallah. Dan beliau memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bulan yang beliau lalui dan mendatangkan dengan bulan yang akan dijalani. Kemudian beliau meminta kepada Allah, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal afiyati war ridha wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Beliau meminta ketika setiap hilal yang beliau lihat untuk diberikan keberkahan dan melewatinya dengan keimanan. Begitu juga beliau meminta agar diberikan keselamatan dan keafiatan dan ridha serta taufik untuk melakukan segala amal yang disukai dan diridhai oleh Allah. Itu kebiasaan Nabi Muhammad setiap kali menyambut bulan yang baru. Akan tetapi khusus di bulan Rajab doanya ditambah sama beliau, yaitu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab,
begitu juga berkahi saya di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia saya sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian yang sangat khusus dari Nabi kita Muhammad untuk bulan Rajab. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma ditanya, "Akana sallallahu alaihi wasallam yasumu min Rajab?" Apakah Rasulullah beliau berpuasa di bulan Rajab? Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar, "Qala na'am wa yusharrifuh." Iya, Rasul memperbanyak puasa di bulan Rajab, bahkan Rasul memuliakan dan mengagungkannya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu, bagaimana Al-Quran memberikan instruksi khusus secara intens kepada kita semua untuk jangan kita menzalimi diri kita di bulan-bulan yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, bil khusus bulan yang kita berada di dalamnya, Rajab. Padahal kezaliman itu dilarang dalam syariat. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam haditsil qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, saya haramkan kezaliman atas diriku dan saya jadikan di antara kalian saling berbuat zalim adalah sesuatu yang sangat dicegah dalam agama, diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Sebagaimana yang kita ketahui, kezaliman itu beraneka ragam, namun paling buruk kezaliman adalah ketika seseorang menzalimi dirinya sendiri. Kezaliman itu beraneka ragam. Akan tetapi kezaliman yang paling fatal, yang paling buruk, yang paling jelek adalah ketika seseorang menzalimi dirinya sendiri. Fadzulmun nafsi min agbahiz zulmi. Menzalimi diri sendiri adalah kezaliman yang paling buruk. Di antara kezaliman yang mana seorang hamba menzalimi dirinya sendiri, yaitu adalah keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari akhlak, dari kemuliaan, dari ibadat, dan dari berbagai macam aspek kehidupan. Wabil khusus bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Na'am wa yusharrifuh." Rasul bukan hanya berpuasa di bulan Rajab, akan tetapi beliau memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab. La ilaha illallah. Agungkan. Apabila kita ingin menjadi ashabul jannah, maka ikutilah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, bil khusus di bulan Rajab. Bagaimana cara kita mengagungkannya? Agungkan bulan Rajab dengan kita senantiasa istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkan dan memuliakannya, dan kerjakan segala apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad. Agungkan bulan Rajab dengan cara kita meninggalkan segala kemaksiatan dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh syariat. Dengan itu kita berharap agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha wa min na'imi ahlil jannah, di antara nikmat penghuni surga, annahum yatasharrafuna bin nazar ila al-maula. Mereka diberikan kemuliaan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menceritakan di dalam sabdanya, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penghuni surga sudah masuk surga, semoga kita termasuk min ahlil jannah. Yaqulullahu azza wa jal, Allah mengatakan, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang ingin aku tambahkan nikmat kepada kalian? Ditawarkan. Mau apa lagi? Masya Allah. Mau apa lagi?
Ada sesuatu yang kalian inginkan dari nikmat yang perlu saya tambahkan. Fayaqulun, mereka mengatakan serentak, alam tubayyid wujuhana, bukankah sudah engkau putihkan wajah kami ya Rabb? Karena di hari kiamat cuma ada dua, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh dalam Al-Quran. Hari yang mana wajah seseorang menjadi putih bersinar, dan ada wajah seseorang hitam pekat. Itu yang kita pikirkan. Jangan hanya kita di sana mempercantik dan memperindah wajah kita selama di dunia, namun kita melalaikan bagaimana agar nantinya wajah kita bersinar dan bercahaya serta terlihat putih nantinya besok di hari kiamat. La ilaha illallah. Berapa banyak orang di akhir zaman yang hanya dia pikirkan adalah untuk memperindah dan mempercantik dirinya di dunia, tapi dia melalaikan bagaimana nantinya kondisinya besok di hari kiamat. Sedangkan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari ada nantinya wajah seseorang ibyaddat, menjadi putih, ada yang menjadi hitam. Orang yang berkulitkan putih selama di dunia belum tentu nantinya besoknya, belum tentu besok wajahnya akan menjadi wajah yang bersinar berseri putih, belum tentu. Juga belum tentu orang yang berkulitkan hitam selama di dunia besok dia bakal menemui wajahnya menghitam, belum tentu. Bisa jadi keadaannya terbalik. Nah, karena kondisi kita di negeri akhirah tidak bisa diukur dari kondisi kita secara zahir yang kita jalani di alam dunia ini. Nah, begitu. Ada juga orang yang Masya Allah putih wajahnya, besok menjadi hitam pekat. Ada juga orang yang hitam di dunia, tapi besok Masya Allah bersinar. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kalau sudah sampai di tenggorokan ruh, dikatakan kepadanya, siapa yang mampu menyembuhkanmu? Wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saqi ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. La ilaha illallah. Karena lalai selama di dunia dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa hakadha. Dari karenanya jangan lupa ketika berwudu untuk membaca, ketika membasuh wajah kita, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Di hari yang mana ketika itu ada wajah seseorang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. La ilaha illallah. Disebutkan dalam Al-Quran yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum. Tahukah orang yang wajahnya itu hitam dan muram, siapa mereka? Wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kafir kepada Allah setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajahnya putih berseri fa fi rahmatillah, mereka orang-orang yang beriman, fa fi rahmatillah, dan mereka itu berada di dalam rahmatnya Allah, yaitu surga. Orang yang wajahnya berseri besok nantinya fi yaumil qiyamah adalah mereka yang selama di dunia senantiasa berada di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Wa hakadha.
Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Mereka mengatakan kepada Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah sudah engkau putihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau selamatkan kami dari siksa api neraka. Mana amal, mana ini sudah habis sudah semuanya. Karena mereka sadar masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat. Namun rahmat tidak akan pernah didapatkan melainkan dengan amal. Bika la nasil wala budda mink. Kita tidak mendapatkan sesuatu itu dengan amal kita, tapi kita harus melalui itu. Harus. Nah, memang harus. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Gala fayukshaful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Kemudian Rasul mengatakan dibukakan hijab mereka. Padahal udah nikmatnya luar biasa. Ditawarkan mau apa lagi? Kata mereka sudah, ini sudah cukup. Wajah sudah, masya Allah, putih berseri. Nah, kemudian kami sudah masuk surga, dijauhkan dari siksa neraka. Orang yang ada di dalam neraka mereka berteriak kesakitan dan lain sebagainya. Udah khalas, cukup. La ilaha illallah. Fayukshaful hijab, kata Nabi Muhammad, diangkatlah, disingkaplah tirai hijab, yaitu dinding antara mereka. Maka pada saat itu kata Nabi Muhammad, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, ketika mereka melihat pada saat itu apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, maka tidaklah mereka diberikan akan sesuatu yang lebih mereka sukai, minan nazar ila rabbihim, melebihi daripada ketika mereka memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya. Allah Allah Allah. Nikmat yang lainnya udah lewat. Wajahnya berseri yang tadi kita ceritakan. Dan di akhir zaman banyak orang yang lalai darinya. Nah, tidak jadi masalah engkau ingin memperindah dirimu tanpa merubah. Engkau ingin memperindah, mempercantik, tidak jadi masalah. Tapi ingat, jangan sampai itu melalaikan engkau dari Allah, dan jangan sampai itu membuat engkau sombong. Tidak jadi masalah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Tidak ada pemberian yang paling mereka sukai setelah itu melebihi dari ketika memandang wajah, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kenapa demikian? Nah, karena selama di dunia tidak ada yang mereka sukai, tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada yang membuat mereka bahagia melainkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karenanya kalau kita melihat sejarah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus sampai pada ulama kita di zaman sekarang, tidak ada yang membuat mereka bahagia melainkan ketika mereka dekat kepada Allah. Semua daripada kenikmatan dunia, semua daripada kenikmatan duniawi, itu semua tidak setara bagi mereka dibandingkan apa yang mereka rasakan dari kedekatan mereka dengan Allah. Sehingga dikatakan ahlul lahwi ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang yang suka beribadah di malam hari, ketika mereka berada di malam hari, itu bagi mereka lebih lezat ketimbang orang yang suka melakukan kelalaian ketika mereka berada dalam kelalaiannya. Karena orang biasanya kalau sudah melakukan kelalaian dengan ini dan sebagainya, mereka merasakan tidak ada yang lebih nikmat dari kita. Bohong. Kenikmatan apa yang kau dapat ketika engkau merasakan itu semua tapi engkau lalai dari Allah? Kenikmatan yang sesungguhnya ketika engkau tidak lalai dari Allah.
Dari karena itu lihat, digambarkan bagaimana para sahabat di zaman dahulu, yang tentunya para sahabat tidaklah mereka melakukan semacam itu melainkan mengambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat di zaman dahulu, mereka mujahadahnya sangat luar biasa, sehingga mereka sampailah di dalam sebuah kemuliaan yang hanya orang-orang seperti mereka yang merasakan itu semua. Hanya orang-orang yang seperti mereka yang merasakan itu semua. Di antaranya di sana bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu min ubadis sahabah, termasuk orang yang ahli ibadah dari kalangan para sahabat. Tidak ada pintu dari ibadah, tidak ada dari ibadah manapun yang mana manusia tidak sanggup melakukannya kecuali Abdullah bin Zubair. Beliau telah melakukan itu semua. Bahkan pernah diceritakan ketika banjir kota Mekah, sampai airnya itu sampai tabbagal ma'u wajhal ard idza amma wa ghasha wa ghatta, sampai di sana Ka'bah itu digenangi air. Abdullah bin Zubair tetap tawaf. Pakai apa beliau tawaf? Berenang. Ada Abdullah bin Zubair. Sampai-sampai Abdullah bin Zubair yasjud hatta tanzilul asafir ala dhahrih. Abdullah bin Zubair sujud sampai-sampai hatta tanzilal asafir, sampai-sampai burung-burung pipit di sana. Mereka berada di belakang punggungnya Abdullah bin Zubair. Burung tersebut mengira itu bukan manusia, saking lamanya sujud. Dia mengira itu adalah sebuah tembok, dinding dari sebuah bangunan. Bahkan diriwayatkan bagaimana Abdullah bin Zubair, beliau menghidupkan 1 tahun penuh malamnya ibadah sampai pagi hari. Kadang-kadang di sana ruku sampai pagi hari, kadang-kadang sujud sampai pagi hari, bahkan terus beliau berpuasa. Bahkan yasumul jum'ah fala yuftiru illa lailatal jum'ah. Puasanya di hari Jumat tidak berbuka kecuali puasanya hari Jumat tidak berbuka melainkan di malam Jumat. Faham? Puasanya di hari Jumat, buka puasanya di malam. Tadi Abdullah bin Zubair puasanya di hari Jumat, buka puasanya di malam. Artinya apa? 1 pekan. Kadang-kadang yasum bil Madinah fala yuftiru illa bi Makkah, wa yasum bi Makkah wala yuftir illa bil Madinah. Kadang-kadang beliau puasa di Mekah, buka puasanya di Madinah. Kalau puasanya di Madinah, buka puasanya di Mekah. Loh, kalau orang sekarang mah mudah, ada kereta cepat 2,5 jam sampai, pakai bis normalnya beberapa jam sampai. Tapi orang dahulu beberapa bulan baru nyampe dari Mekah ke Madinah. Ini mujahadahnya mereka. Tidak ada yang paling membuat mereka bahagia melebihi ketika mereka dekat dengan Allah. Karena tidak ada yang paling mereka cintai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sa'ad bin al-Musayyib. Begitu juga di sana bagaimana Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ada dijelaskan bahwasanya bagaimana beliau sholat subuh dengan wudu Isya selama 50 tahun. Isya tepat waktu, subuh tepat waktunya. Bahkan beliau mengatakan ma fatatni faridatun fi jama'atin mundu 40 sana. Selama 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan salat fardu berjamaah. Wa ma fatatni takbiratul ihram, dan saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram setelah imam selama 50 tahun. Dan saya tidak pernah melihat leher seseorang, pundak seseorang di belakang ketika sholat selama 50 tahun. Saking menjaganya beliau sholat di saf pertama. Tuh, itu mereka
Al-Imam Syafi'i menceritakan tentang Imam Abi Hanifah, 40 tahun lebih sholat subuhnya pakai wudhu isya. Kita kadang-kadang mustahil. Mana ada orang mampu tidak tidur puluhan tahun, 2 malam 3 malam tidak tidur, udah opname masuk rumah sakit, UGD dan lain sebagainya. Kita selalu memikirkan dengan otak kita. Kita selalu memikirkan dengan otak kita. Mereka keluar dari kebiasaan sehingga mereka diberikan sebuah karomah. Mereka keluar dari adah. Apa itu adah? Kebiasaan. Kebiasaan kita ya harus tidur. Kesehatan mengatakan jangan kurang dari 6-7 jam dalam satu hari. Itu memang ada kebiasaan, tapi ketika mereka keluar dari kebiasaan, mereka diberikan karomah. Sesuatu yang kharigul adah, menyalahi daripada kebiasaan, yaitu adalah sebuah karomah bagi orang mukmin. Kita selalu memikirkan, oh tidak mungkin ini, itu adalah khurafat, dongeng dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang keimanannya lemah. Hadal Imam Syafi'i menceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang beliau menghidupkan satu malam dengan 1 rakaat. Semalaman suntuk membaca 1 khatam Al-Quran, 1 rakaat berdiri. Pikirkan dengan otak kita, tidak masuk. Terlalu kecil otak manusia kalau dihadapkan dengan kebesaran Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi bima syaa. La ilaha illallah. Wa rubbama ahyal lail kullahu bil ayatil wahidah. Dan terkadang kata Imam Syafi'i menghidupkan 1 malam dengan mengulang 1 ayat saja dalam Al-Quran, semalaman suntuk. La ilaha illallah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal salat sehari semalam, salat sunnah 300 rakaat. Ketika sudah mulai tua, sakit, 150 rakaat. Itu sakitnya. Oh kita ya Allah, sigarnya aja bilang nang, Masya Allah, apalagi sakitnya parai lalu. La ilaha illallah. Bahkan orang yang dekat dengan beliau, yang mempergauli beliau, mengatakan ma ra'aituhu aftara illa yauman wahidan. Saya tidak pernah melihat beliau tidak berpuasa melainkan 1 hari. Itu mereka. Terus lagi ke bawah, generasinya akan tetap terus ada. Generasinya akan terus tetap ada. Sayyidut Taifah Sufia Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, bagaimana wirid beliau di pasarnya, setiap hari beliau sholat 300 rakaat. Kemudian beliau membaca tasbih, tahu berapa? 330.000 tasbih. Dan beliau mengatakan, saya tidak pernah tidur di atas kasur selama 40 tahun. Itu mereka. Kalau dihadapkan dengan orang yang memang imannya lemah, selalu mengatakan ada khurafat, dongeng. Dongeng, dongeng, dongeng. Nanti tidak merasa, nih handphone, sekarang kita bisa video call dengan orang yang ada di luar negeri sana. Dari mana? Wah itu ada alatnya dan lain sebagainya. Engkau percaya dengan makhluk, tapi kenapa tidak percaya dengan Khalik? Percaya dengan makhluk yang mampu menembus berapa ribu kilometer, mampu kita saat ini live streaming pada saya, berapa ribu yang menyaksikan, berapa ratus yang menyaksikan, berbagai macam daerah. Percaya dengan buatan mereka, tapi kenapa tidak percaya dengan qudratullah? Tidak percaya dengan keagungan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, begitulah mereka. Belum lagi di sana terus para salafus saleh, para sadatuna al-Ba'alawi, itulah mereka diceritakan oleh Al-Imam Al-Haddad bagaimana di dalam qasidahnya bahwasanya wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Kata Al-Imam Al-Haddad, mereka itu tidak ada keinginan mereka di dalam hidup ini seperti keinginannya kita. Keinginannya kita adalah untuk memuaskan daripada perut kita, untuk memuaskan daripada syahwat kita. Tapi mereka tahukah apa keinginan mereka? Keinginan mereka wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Keinginan mereka hidup ini adalah hanya untuk
mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam syarah Ainiyah, gaumun idza arkhadh dhalamu suturahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i. Sekelompok manusia, kata Sayyidina Al-Haddad, ketika malam telah menyelimuti gelapnya seluruh alam semesta. Kalau sudah malam, hujan, dingin, oh itu paling, Masya Allah, paling didamba-dambakan. Apa? Udah, tarik selimut, bismillah, Masya Allah, tidurnya luar biasa. Tapi lihat, lam tulfihim rahnal wita wal madja'i, mereka tidak terbuai dengan empuknya kasur mereka. Bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir rukai. Kau akan menjumpai mereka berdiri sujud, berdiri rukuk dan sujud hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri bagaikan tiang-tiang masjid, begitu lamanya. Yatluna ayatil Qur'ani tadabburan. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an sambil merenungi. Dalam isinya fihi la kal ghafilil mutawazzi'i, bukan seperti orang yang membaca penuh dengan kelalaian. Sabatu ala gadamir rasuli wa sahbihi. Mereka sangat konsisten dan mereka mempunyai keteguhan di dalam menempuh jalan para sahabat, kemudian sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ilal ula, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Semua itu mereka dapatkan dengan mujahadah, kesungguhan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika mereka selama di dunia, keindahan, kenikmatan dunia tidak bisa mengalahkan dari kebahagiaan dan kesenangan mereka ketika munajat kepada Allah. Ketika di dalam surga, nikmat surga yang begitu luar biasa lewat. Semuanya tidak menjadikan mereka di sana merasakan nikmat yang lebih indah, melebihi daripada ketika memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-ulama wa thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian Rasul membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasul membaca ayat tersebut, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhagu wujuhahum gataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dibaca oleh Nabi, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ahsanul amal fid dunya. Lilladzina ahsanul husna, lilladzina ahsanu al husna, bagi mereka yang memperbaiki amalnya selama di dunia, al-husna, mereka mendapatkan al-husna. Apa itu husna? Aihiyal jannah, itu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, tambahan dari nikmat itu. Apa tambahannya? Tambahannya yaitu bahwasanya mereka merasakan nikmat ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la yarhagu wujuhahum gatarun wala dhillah. Wajah mereka tidak ditutupi dengan debu hitam, wala dhillah, dan wajahnya tidak ada kehinaan. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga dan yang mereka kekal berada di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga insyaallah. Maka beliau terakhir, fanas'alullaha ta'ala, dan kita meminta kepada Allah, ayyakhtimalana bi khatimatis sa'adah, semoga kita semua ditutup usianya dengan husnul khatimah, penutup yang membawa kepada keberuntungan, wa yaj'alana, dan menjadikan kita semua min ahlil husna, termasuk dari ahli syurga, wa ziyadah, dan orang yang nantinya memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Habis sudah syaraful ummatil Muhammadiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai.